Ini cara saya, jadi saya sebagai seorang seniman, saya mencoba untuk ritual, berkarya di situ. Nah, kemudian minta petunjuk bimbingan supaya tidak ada apa-apa, jadi pelaku yang berkesenian tidak usah gelisah. Merenung, kemudian menari, kemudian dengan proses ritual saya itu memohon petunjuk bimbingan kepada leluhur supaya dengan adanya COVID ini supaya bisa selesai dan hilang, kesejahteraan warga masyarakat Indonesia terutama di Jepara bisa bahagia, tidak takut dengan adanya informasi yang seperti itu. Seniman seni berjalan di rasa dan imannya sendiri. Ketika kita berbicara seniman ya tidak ada apa-apa, mau COVID mau apa tidak ada apa-apa, tetap karena saya sebagai seniman patung berkarya lewat mediaku dengan kayu. Saya percaya pada diri saya damai dengan bahagia dan positif saya ya netral, tidak ada apa-apa, semuanya bahagia. Kalau bicara karya masalah tidak laku ya tetap seniman itu berkarya terus, karena seniman itu berkarya itu sebagai rasa jiwa dan sebagai kayak istrinya. Ya tulusnya seperti dia mendampingi istrinya kalau dia berkarya, karena dia menghadapkan vas, kalau pematung dia menghadapkan patungnya itu. Ya makanya era sekarang itu kan seniman yang membangun dengan kerajaannya seniman masing-masing, di mana dia berdiri, di mana dia menghirup, mendengar, terus kemudian dia bersandar, duduk berkarya, yaitu kita bangun dengan rasa silaturahmi yang baik. Kepada seniman ini bareng-bareng berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya Jepara ini aman dari corona atau COVID-19, semuanya rapi, berkarya menurut mereka pada medianya masing-masing. Kalau menurut saya begitu, karena apapun yang dilakukan kepada pelaku berkesenian itu beda-beda cara dan beda-beda bentuk dan warnanya. Ya kalau kita mengikuti aturan pemerintah, kalau memang itu pakai masker ya kita harus pakai masker, karena kalau nanti kita itu tidak pakai masker nanti kita disalahkan. Ya pakai masker lah, di dalam permainan itu pasti ada penyelesaiannya. Semoga semuanya menjadi baik, tidak akan saling menjatuhkan dengan saling menabur yang tidak jelas. Dan seniman itu tulus, tidak mengenal politik dan segala macam bentuk apapun. Ya tulus, jiwanya tulus, ikhlas dengan berjalan lewat jiwanya, itu seniman.
kita bikin candi dan segala macam. Itu kan budaya-budaya leluhur yang tempo dulu, yang orang-orang hebat. Nah, makanya ini sebagai contoh, sebuah contoh keabadian. Semestinya kalau saya melihat seperti itu, mudah-mudahan kita seperti seniman yang di zaman tahun-tahun yang dulu, supaya menjadi bangsa yang besar. Ya mungkin dia mendapat ruang, dapat kesempatan, ya makanya mari kita bina dengan rasa silaturahmi itu. Dulu kan bisa, nah sekarang bagaimanapun kita harus bisa. Kita harus banyak menghargai semuanya, mau tanaman, mau tanah, mau apapun kita hargai semuanya. Dan nanti kita akan dihargai pada di sisi Tuhan.